Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Mengapa banyak orang ingin diet namun banyak yang tidak berhasil? Apa penyebabnya? Rahasia sukses dari diet yang luar biasa yang membuat kita senantiasa sehat. Live talk show di YouTube Tribun Medan TV hari ini 12 November 2021 jam 10, 1 jam ke depan bersama Mas Aderai. Juara binaraga nasional selama 13 tahun, juara dunia Superbody profesional. Mari kita sapa dan sambut Mas Aderai. Mas Aderai, selamat pagi. Selamat pagi Mas, terima kasih udah beri kesempatan saya untuk diundang. Halo teman-teman di Tribun, semoga sehat selalu ya. Mas Aderai, kami juga dari Tribun Medan mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Mas Aderai yang bersedia untuk sharing kepada sahabat Tribuners di Kota Medan dan Sumatera Utara. Semoga bisa menginspirasi dan membuat banyak masyarakat Kota Medan semakin sehat. Sesuai dengan moto dari Mas Aderai ya, sehat adalah syarat bukan pilihan. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana cara sehat sehingga semua orang bisa seperti Mas Aderai walaupun sudah setengah abad ya, banyak prestasi dan saat ini masih kekar, masih luar biasa, masih bisa menginspirasi banyak di seluruh Indonesia ya. Dan sering kita jumpa ya Mas Ade ya, banyak yang ingin diet namun sedikit yang berhasil ya. Mengapa bisa demikian? Apakah masalahnya di pengetahuan atau faktor internal seperti komitmen, Mas Aderai? Ya baik, terima kasih. Jadi memang ada istilah yang mengatakan fondasi daripada sebuah kepatuhan itu sebenarnya adalah pemahaman. Nah, pemahaman itu akan menjadi sebuah konsekuensi atau hadir ketika kita bersedia terbuka untuk mengedukasi diri kita tentang berbagai data dan informasi yang nanti akan mendekatkan kita pada sehat. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa teacher won't appear when the student not ready. Artinya pembelajaran gitu ya tidak akan pernah hadir apabila kita memang belum siap untuk mau belajar gitu. Jadi saya tidak akan pernah juga memaksakan kepada orang untuk istilahnya kalau dianya sendiri tidak merasa ingin mau tahu gitu atau mau untuk mencari tahu atau mau belajar tentang sehat, kalau kita paksakan untuk ayo mempromosikan atau memotivasi sehat, menurut saya mungkin karena mereka belum siap jadi bisa dipaksakan. Ada istilah yang mengatakan bahwa sehat tidak menarik memang pada saat dimana sehat masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita gitu. Nah jadi di situ kita bisa melihat tidak ada yang namanya sense of urgency dari yang namanya kesehatan itu. Berbeda dengan sense of urgency dalam hal keuangan gitu. Ketika kita tidak tahu bagaimana caranya mengatur uang gitu, pada saat itu penalti langsung hadir gitu. Sedangkan dalam hal kesehatan uniknya, karena tubuh manusia sebenarnya pada dasarnya begitu canggih dan cerdasnya, jadi sudah ditempa dengan berbagai pola perilaku yang buruk sebenarnya. Merokok jalan terus, minum alkohol jalan terus, makan kelebihan gula jalan terus, olahraga juga tidak gitu ya. Bahkan stres dijadikan sebagai lifestyle, terutama hari ini mengadopsi ketakutan dan kecemasan gitu ya. Nah pada saat itu masih sehat juga kita gitu. Jadi makanya kenapa belajar sehat itu bukan sesuatu yang menarik sebenarnya bagi banyak orang gitu. Tapi memang kembali lagi ketika dia bersedia gitu ya untuk mau belajar. Dalam hal ini kenapa orang biasanya mau belajar sehat? Karena biasanya pelan-pelan sehatnya mulai berkurang. Itu yang namanya kita dilandasi oleh karena ketakutan akan kehilangan kesehatan, makanya kita jadi terpaksa mau sehat gitu. Tapi itu sebenarnya satu alasan yang menurut saya yang kadang-kadang kurang, fondasi yang kurang kuat gitu. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang dilakukan itu based on fears itu memang secara short term memang baik gitu ya, karena takut jadi akhirnya harus melakukan, jadi ada urgensi di sana. Tapi kalau kita berbicara yang sifatnya long term atau yang artinya nanti bisa menjadi kontinuitas atau bisa menjadi satu keteraturan atau akhirnya nanti bisa menjadi habit gitu ya atau kebiasaan,
Nah, itu memang butuh sebuah pemahaman gitu. Makanya jadi jawaban saya adalah buat teman-teman ya mungkin cukup mau bersedia belajar aja gitu. Karena belajar itu akan menempatkan kita pada opsi cara pandang akan yang namanya hidup sehat itu dari sisi yang menguatkan hati gitu. Sehingga nanti dalam prosesnya kita akan jalankannya dengan senang hati gitu. Sama seperti teman-teman kalau misalnya kaum muslimin dan muslimah, kenapa kok terjadi yang namanya konsistensi atau kontinuitas yang begitu tinggi pada saat kalau kita berbicara soal yang namanya sholat gitu. Kenapa kok bisa ya sholat 5 kali sehari gitu misalnya. Nah, hal itu sebenarnya kita tidak menganggap diri kita sebagai seorang yang disiplin gitu, sebagai muslimin atau muslimah, tapi kita lakukan dengan senang hati, dengan kesadaran penuh. Karena adanya sebuah pemahaman dan juga adanya sebuah kesadaran gitu bahwa ketenangan hati itu adalah sebuah syarat gitu. Makanya saya sholat aja gitu. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya sehat itu bukan tujuan, sehat itu bukan pilihan, tapi sehat itu adalah sebuah syarat. Karena kalau saya sehat, maka kalau ada istilah yang mengatakan kualitas diri kita seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain, semakin saya bisa menjaga kesehatan kita, maka saya semakin bermanfaat. Makanya kenapa saya mau sehat gitu. Dan seperti tepat sekali tadi ketika kita berbicara di awal bahwa memang sehat bukan segalanya gitu, tapi tanpa sehat ya segalanya nggak bisa diraih gitu. Makanya kenapa mau nggak mau ya jadi harus belajar sehat aja teman-teman. Baik. Nah, ini para sahabat Tribuners ya, sahabat bisnis dan profesional semuanya, sehat adalah sebuah syarat ya. Karena dengan seorang yang memiliki kesehatan yang baik, kita baru bisa melakukan hal aktivitas baik itu keluarga, bisnis, dan organisasi kemasyarakatan sosial lainnya. Tanpa kesehatan, kita mungkin bisa, tetapi mungkin hanya 50 atau 25% yang kita lalui. Tapi kalau kita bisa dengan hidup yang sehat, aktivitas kita bisa maksimalkan dan bisa berbuat hal-hal yang baik, yang positif lagi bagi masyarakat. Nah, ini Mas Ade, ada dua kata yang saya sangat menarik di sini adalah kesadaran ya. Artinya kesadaran itu bukan dari luar, tetapi kesadaran kalau kita hanya mau berubah, pasti ada jalan untuk dapat kita mendapatkan sesuatu yang baik, seperti olahraga, kesehatan, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah ketakutan. Nah, ini Mas Ade, bagaimana saya melihat ada beberapa tahun yang lalu ya, itu ada namanya seorang pemuda bernama Arya Permana ya. Pada saat ketemu Mas Ade mungkin tidak mengajak dia olahraga dan sebagainya, memberikan beberapa souvenir. Akhirnya bagaimana Arya Permana ini bisa mengikuti atau mendapatkan inspirasi dari Mas Ade Rai? Apakah itu dari internalnya Arya Permana sendiri, atau mungkin ada kesadaran-kesadaran yang Mas Ade Rai berusaha tanamkan di Arya Permana? Ini sangat menarik sekali karena dari 182 kg sampai sekarang hanya 80 sekian kilogram. Ini luar biasa. Bisa ceritakan sedikit pengalaman ini, Mas Ade? Ya, jadi memang kadang-kadang orang suka senang dengan berbagai cerita sensasional ya, dari 182 menjadi 82. Jadi seolah-olah angka 100-nya itu hilang, itu udah seperti jadi kayak sebuah cerita yang menarik gitu ya. Tapi kalau boleh jujur aja juga untuk anak umur 10 tahun 82 kilo itu juga udah berat. Jadi saya umur 10 tahun berat saya cuma 25 kilo. Arya umur 10 tahun beratnya 82 kilo. Jadi itu juga sebenarnya bagi saya bukan prestasi sebenarnya. Ya, jadi tapi kadang-kadang orang senang dengan cerita-cerita comeback gitu ya. Jadi orang yang berbuat baik dari kecil sampai dewasa nggak dianggap sebagai prestasi. Tapi kalau kita pernah bunuh orang lalu kita insyaf lalu itu jadi prestasi. Jadi Arya juga satu case sendiri gitu ya. Mungkin kalau Arya karena case-nya urusannya itu lebih kepada kalau kesadarannya itu datangnya harusnya dari orang tua lah kalau menurut saya. Karena bagaimanapun juga anak kecil kan dia kan taunya apa yang dia mau aja gitu. Nah, makanya itulah tugasnya kenapa ketika kita kecil kita bersyukur masih punya orang tua yang membimbing kita gitu ya. Makanya sehingga nanti ketika kita dewasa
kita sudah bisa lebih mandiri, atau bahkan kebalikannya kita yang justru membimbing orang tua kita gitu ya. Nah jadi kalau dalam case Arya mungkin kesadaran itu datangnya saya coba arahkan kepada orang tuanya gitu, karena waktu saya mengenal Arya 9 tahun 10 tahun juga ya namanya anak-anak. Kalau bagi anak-anak saya kasih yang gampang-gampangnya aja gitu ya. Saya kasih sesuatu tapi saya suruh melakukan sesuatu gitu ya. Sesederhana itu saja gitu sih. Tapi kesadarannya justru saya tanamkan pada bapak ibunya. Nah, Kang Ade Permana itu adalah bapaknya Arya, seorang satpam, dan ibunya saya minta untuk coba mulai merubah ulah perilaku dalam hal memberikan makanan kepada anak gitu ya. Arya itu naik beratnya itu hampir 100 kilo dalam 1 tahun dan akhirnya berhasil menurunkan berat badannya dalam 4 tahun. Jadi sebenarnya rugi 4 kali lipat. Itu sebenarnya itu juga bukan karena semata-mata keberhasilan sukses jadi akhirnya bisa turun, juga karena dibantunya oleh banyak hal kalau Arya ya. Di situ ada pendekatan dari segi medis ya, karena Arya melakukan operasi gastric bypass atau yang namanya teman-teman tahu namanya bariatric surgery, didukung sama rumah sakit lah gitu ya. Lalu di sisi lain ya mungkin ada orang tua yang akhirnya punya kesadaran untuk merubah ulah perilakunya dengan Arya itu tiap malam itu main game, makan, minum yang namanya teh manis gitu ya, kurang lebih hampir 20 gelas setiap hari sambil main gamenya, lalu mungkin makan makanan olahan ya. Jadi kita lihat di situ yang namanya refined carbohydrates itu yang menjadi fokusnya Arya gitu. Nah makanya kenapa akhirnya jadi terjadi kenaikan yang begitu luar biasa. Nah mungkin kalau kesadarannya kembali lagi memang pada saat itu kalau saya lihat lebih kepada orang tuanya sudah siap untuk kehilangan anaknya gitu, atau bersedia untuk mau menyadari gitu bahwa kalau kita sayang sama anak bukan berarti kita nurut sama anak gitu. Kalau sayang sama anak justru kita mendidik anak kita supaya nanti anak kita bisa punya kemandirian, termasuk juga dalam case Arya kemandirian dalam hal kesehatannya Arya itu sendiri. Mungkin itulah kira-kira. Yep. Kalau ceritanya panjang nih kalau soal Arya. Banyak faktor gitu, bukan sekedar hanya karena tiba-tiba seperti itu. Tapi ya satu hal yang saya apresiasi, Arya sebagai anak itu memang luar biasa lah. Kalau Arya itu jadi tidak punya judgement apa, waktu dia gemuk dia dikasih alat olahraga ya dia mainin aja, dia ini apa gitu. Jadi cukup cerdas gitu Arya sebagai seorang anak kecil gitu ya, dia sangat unik gitu ya. Jadi mungkin kalau bukan Arya juga bisa jadi nggak terjadi itu penurunan itu gitu ya. Nah, jadi bersyukur sampai hari ini Arya masih diberikan kesehatan lah begitu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi sebenarnya ini sih baru mulai gitu ya. Harusnya sekarang ke depan Arya mesti harus pola hidupnya lebih sehat. Cuma belakangan kan karena musim infeksi ini gitu ya, jadi nggak banyak ketemu dan sebagainya. Jadi akhirnya juga menjadi tantangan bagi kita bersama gitu. Banyak orang stay at home hari ini berusaha berlari daripada ketidakterjangkitan, tapi esensi kita harus berlari dari ketidakterjangkitan itu kan esensinya kan adalah meningkatkan kesehatan, tapi kita lupa meningkatkan kesehatannya, sibuknya hanya sibuk berlari dari ketidakterjangkitan saja, tapi kualitas kesehatan masyarakatnya kalau kita lihat bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia justru malah menurun kan gitu, karena di rumah nggak gerak. Makanya kenapa terjadi namanya stres secara mekanikal atau struktural, karena nggak banyak gerak. Lalu makannya tambah banyak karena larinya ke fooding gitu. Apalagi karbohidrat yang berlebihan akhirnya nanti menyebabkan terjadinya ketidaksensitifan sel terhadap insulin. Makanya kenapa resistensi insulin akhirnya mengarahkan pada obesitas gitu. Lalu selain itu juga tentu metabolic syndrome atau berbagai penyakit-penyakit metabolisme seperti misalnya mulai dari gula darahnya problem, tekanan darahnya, trigliseridanya, kolesterolnya, terjadi pengentalan darah dan sebagainya. Jadi
Itu karena murni ulah perilaku kita, sehingga itu nanti yang justru dijadikan alasan cerdas sebagai penyakit bawaan, makanya kenapa si virus tersebut jadi seolah-olah berbahaya gitu. Pada kenyataannya sebenarnya yang membuat yang namanya opportunistik gitu atau patogen itu berbahaya atau tidak sebenarnya kan karena ulah perilaku kita. Apakah kita akan menjadi tuan rumah yang baik atau yang buruk bagi sebuah kesakitan. Tapi dengan perilaku kita selama di rumah ini, selama 2 tahun terakhir ini, kalau saya lihat justru malah kecenderungannya kita justru malah welcome kesakitan itu gitu. Tapi ketika kita sakit, nanti yang kita salahkan adalah masyarakatnya gitu, karena dianggap tidak disiplin dalam menjalankan prokes dan sebagainya gitu. Pada kenyataannya protokol kesehatan yang sesungguhnya kan adalah ulah perilaku kita, dari perilaku gerak, perilaku makan, perilaku gerak mulut, perilaku gerak badan, kita semua nggak melakukannya gitu. Jadi nggak menjalankan PR dan nggak belajar, tapi kita protes nanti pada saat dimana nilai kita jelek atau kita nggak naik kelas gitu. Kurang lebih itulah. Menarik, Mas Aderai. Untuk mendapatkan sebuah tubuh yang sehat adalah sebuah syarat ya, Mas Aderai. Pengetahuan apa yang wajib diketahui agar kita bisa sukses dalam diet ya? Artinya tubuh kita ini kadar lemaknya rendah, mungkin 15-20%, dan kemudian konsistensi ya, banyak yang sudah berhasil tapi 1 bulan, 2 bulan, tapi akhirnya kembali lagi, Mas Ade. Ini pengetahuan apa yang harus kita ketahui, metabolisme, mekanisme kerja tubuh kita, pola makan dan sebagainya, sehingga kesehatan, syarat menjadi sehat ini bisa untuk jangka waktu yang panjang, Mas Ade. Ya betul. Ya mungkin saya rasa memang kita belajar bertahap ya, pelan-pelan ya. Karena bagaimanapun juga memang kalau kita berbicara soal strategi ini tentu kan nggak bisa dijawab secara singkat, tapi secara umum, makanya kenapa saya katakan tadi butuh satu fondasi pemahaman dulu. Nah, tubuh manusia itu sebenarnya bukan masalah naikin berat badan atau turunin berat badan, bukan masalah kurus atau gemuk atau misalnya berotot atau tidak. Itu lebih kepada sebenarnya prinsip sebuah keseimbangan aja sebenarnya. Jadi tubuh kita membayangkan sebagai sebuah perusahaan itu dimiliki oleh 5 pemegang saham gitu. Nah, anggap saja kalau kita berbicara ini kayak sebuah penyederhanaan sih, nggak seperti itu sebenarnya. Tapi saya membuat penyederhanaannya hanya ingin menjelaskan. 1 pemegang saham itu ada namanya cairan. 2 pemegang saham ada yang namanya yang disebut namanya organ tubuh. 3 yang disebut namanya tulang. 4 disebut namanya otot. Dan yang kelima yang disebut dengan yang namanya lemak. Nah, cairan fungsinya atau kebutuhannya itu adalah harus diseimbangkan. Organ kebutuhannya atau fungsinya ya harus difungsikan dengan baik, dilestarikan kesehatannya. Tulang harus kuat, otot harus kencang, dan lemak harus rendah. Gitu. Nah, jadi bukannya lemak dalam hal konsumsinya yang rendah, tapi dalam hal kadar lemak di badan kita yang harus rendah. Makanya kenapa tadi Mas bilang mungkin bukan ideal ya, tapi anggap aja kalau kita lemaknya pria di bawah 20% paling enggak kan normal gitu ya. Kalau wanita juga kalau bisa di bawah 25%. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Otot tidak dikencangkan, yang bermasalah adalah tulang. Nah, usia 30 tahun ke atas problemnya gitu ya. Itu semakin usia semakin meningkat, ada kecenderungan seiring juga dengan aktivitas gerak kita semakin berkurang gitu. Nah, makanya kenapa ototnya akhirnya melemah. Nah, otot yang melemah akhirnya berpengaruh kepada kekuatan tulang. Kekuatan tulang yang melemah akhirnya berpengaruh kepada intensitas atau tinggi atau rendahnya gerak kita. Nah, tinggi atau geraknya rendah kita akhirnya misalnya gerak kita menjadi lebih sedikit. Nah, pada saat itu akan berpengaruh kepada metabolisme di dalam tubuh kita, dalam hal ini pembakaran kalorinya kurang, sehingga akhirnya kadar lemak meningkat. Nah, ketika kadar lemak kita meningkat, itu sebenarnya adalah cerminan daripada yang berbagai masalah, penyakit yang tersembunyi di balik si kegemukan tersebut. Biasanya kalau orang gemuk, kalau dicek, tekanan darahnya pasti tinggi, gula darahnya pasti problem, trigliseridanya pasti tinggi, kolesterolnya pasti ada angka yang mungkin tidak seimbang, darahnya pasti kental, dan selanjutnya. Nah, hal tersebut ketimbang daripada kita menjadi murid daripada sebuah reaksi,
jadi murid daripada sebuah antisipasi atau berfokus kepada hulu atau akar permasalahannya. Yang ada kita malah menjadi murid daripada sebuah reaksi yang berfokus kepada hilir, di mana kita sibuk makan obat buat mengatasi hal-hal tersebut dengan harapan menekan gejalanya, tapi tidak menyelesaikan tapi lupa menyelesaikan akar permasalahannya gitu. Nah, jadi oleh sebab itu dengan kita paham hal tersebut, makanya kita coba pelan-pelan, apa yang harus saya lakukan ya? Berarti saya mesti men-take care 2 aktivitas gerak saya. 1 gerak mulut, 2 gerak badan. Gerak mulut artinya pengaturan pola makan. Yang kedua adalah gerak badan. Gerak badan dalam hal ini tubuhnya sendiri, maksudnya badan. Yang kedua adalah gerak dalam hal pikiran dan nafas gitu. Nah, jadi hal tersebutlah yang makanya nanti ada di sana, makanya kenapa ada peran istirahat, di mana ada peran opsi cara pandang yang menguatkan hati gitu ya, karena hubungannya nanti dengan nafas dan sebagainya. Nah, jadi tips secara umum saya lebih kepada, makanya kenapa olahraga badan itu terbagi atas 2, melatih pengencangan otot rangka dan melatih pengencangan otot jantung. Otot jantung itu namanya cardiovascular exercise atau aerobik aktivitas, bisa dilakukan di dalam ruangan, di luar ruangan, menggunakan alat bantu, maupun yang terorganisir, group exercise misalnya. Nah, indikator atau parameter daripada cardio exercise adalah yang disebut namanya heart rate. Nah, heart rate tergantung kita destinasinya. Kalau untuk melatih kekuatan jantungnya, mungkin yang namanya kalau kita berfokus kepada memang mau melatih jantung, ya memang memungkinkan kita untuk bisa ada di dalam heart rate di atas 80% daripada maksimal detak nadi kita per menit, yang rumusnya itu 220 dikurangi umur kita, itu maksimal detak nadi kita per menit. Nah, kalau di atas 80 kita melatih jantung kita. Kalau di antara 60 sampai 80% dari maksimal detak nadi kita per menit, maka kita masuk ke dalam yang namanya secara teoretis ya, nggak seperti itu juga, tapi secara teoretis kita masuk ke dalam yang namanya zona pembakaran lemak, di mana kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, dan di bawah 60% daripada maksimal detak nadi kita akan pakai gula sebagai sumber tenaga. Nah, itu kalau kita berbicara indikator atau parameter daripada cardio exercise. Kalau parameter daripada latihan beban itu adalah tentunya adalah stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah, biasanya memang semakin beban yang kita berikan itu semakin berat atau semakin besar, dengan catatan kita bisa melakukannya dengan kontrol yang baik, maka pada saat itulah otomatis akan lebih bagus hasilnya gitu. Jadi makanya kenapa membayangkan kayak makan obat itu ada strateginya ya, pendekatan penyembuhan itu strateginya detail sekali. Nanti harus tidur jam segini, harus makan ini, makan obatnya kalau bisa sebelum, obatnya kalau bisa dosisnya. Nah, begitupun dalam hal kesehatan. Kayak kita ngangkat beban aja ada gerakannya, caranya mana yang benar, mana yang salah, bagaimana kita mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Berapa sih repetisi yang saya harus angkat, apa sih asosiasi yang ada di kepala saya, berapa sih tempo gerakan yang mesti saya lakukan, dan sebagainya. Bukan sekedar hanya omongan seperti kayak hari ini, oh iya mau sehat, yang penting gerak gitu. Sama aja kayak kita bilang, oh mau sembuh, udah yang penting makan obat. Obatnya apa? Ya apa aja lah obat, dimakan aja semua, yang penting obat. Kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita ada kecenderungan memang semena-mena terhadap kebutuhan kita untuk mau belajar tentang sehat gitu. Jadi kalau belajar tentang sembuh kita udah cukup jago, karena industrinya memang mapan ya, industri kesakitan itu ya. Karena ngomongin soal obat, ngomongin soal pills, ngomongin soal suntikan, ngomongin soal operasi, ngomongin soal yang lain-lainnya gitu. Tapi dalam hal kesehatan, kita hanya cuma paling gampang aja ya, kita punya program gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu adalah apa? Setiap hari Jumat senam, udah gitu aja. Jadi mau mengharapkan sehat nggak terjadi. Makanya kenapa teman-teman sekalian, yuk bersama-sama di musim infeksi ini, gara-gara kita jadi akhirnya nggak bisa keluar rumah gitu, kenapa tidak kita sedikit mau terbuka untuk belajar tentang sehat. Yuk belajar tentang dietnya. Makanya nanti kita akan bahas soal berbicara pendekatan intermittent fasting misalnya, mungkin low carbs diet misalnya, atau kita berbicara tentang pentingnya latihan beban gitu. Itu salah satu is the most important muscle di badan kita, itu namanya otot jantung ya. Nah, bisa dilakukan misalnya kalau teman-teman senang, oh saya senang jalan kaki, oh saya senang berenang, oh saya senang hiking, oh saya senang mungkin
cycling, naik sepeda dan sebagainya, itu biasanya yang kita lakukan bisa di luar ruangan, bisa di dalam ruangan dengan menggunakan alat bantu, treadmill, sepeda statis dan sebagainya. Dan juga bisa dilakukan bersama-sama yang disebut namanya group exercise. Nah, jadi aktivitas tersebut memang yang seperti saya katakan tadi, memang itu yang namanya parameternya itu adalah parameternya namanya detak jantung kita gitu. Jadi detak jantung kita ada di mana, itu yang akan menentukan destinasinya. Jadi kalau maksimal detak jantung kita per menit itu, saya ulang lagi, itu 220 dikurangi umur gitu ya. Nah, jadi kalau maksimalnya. Nah, jadi kalau kita mau tujuannya buat bakar lemak, berarti kita harus di kisaran antara 60 sampai 80% maksimal detak nadi kita per menit. Jadi 220 dikurangi umur dikalikan 60%-nya. Nah, kita berarti sudah menggunakan lemak sebagai tenaga. Di bawah 60%, baru kita masih menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Tapi ini secara teoretis saja teman-teman sekalian ya. Jadi biar sekedar tahu bahwa latihan nggak boleh terlalu capek sampai ngos-ngosan nanti yang dipakai otot gitu. Tapi juga nggak boleh terlalu santai nanti yang dipakai gula. Nah, jadi kita mau pakainya kan lemak gitu ya, karena lemak salah satu daripada komposisi tubuh kita yang ingin kita minimalkan gitu ya. Kita nggak mau terlalu tinggi gitu ya. Ya nggak mau rendah juga sampai di bawah 5% ya. Tapi paling nggak kadar lemak yang berlebihan itulah yang nanti biasanya akan menciptakan atau menjadi cerminan daripada berbagai penyakit metabolisme ya, yang tadi saya katakan tadi, yang berhubungan dengan jantung dan yang berhubungan dengan pembuluh darah gitu. Yep. Kalau ya kurang lebih, kalau latihan beban ya sama ya, yang seperti saya katakan tadi, otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Otot adalah kalau istilahnya is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan glukosa terbesar ada di otot kita. Otot dan otak juga adalah dua organ tubuh kita yang mensyaratkan yang namanya, kalau istilahnya itu mensyaratkan kalori expenditure yang paling gede, yang paling boros di badan kita ya. Jadi makanya kenapa pentingnya kita selalu menggunakannya, sehingga jadi makanya badannya jadi nggak kelebihan kalori gitu ya, jadi nggak kegemukan. Yep. Jadi untuk hidup sehat ya harus ada strateginya ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Aderai. Jadi jaga pola makan dan kemudian olahraga fisik dan pikiran juga selalu dijaga supaya lemak itu tidak berlebihan, konsumsinya baik dan benar. Nah, ini Mas Aderai, banyak yang sudah mengetahui ini, misalnya melalui literatur dan kemudian melihat YouTube, artikel dan sebagainya. Namun komitmen ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan, Mas Ade. Itu bagaimana bisa membangun komitmen yang tinggi? Apakah ada beberapa, kalau seperti Tony Robbins ya, Tony Robbins dia mengatakan sukses di bidang apa saja. Dia pernah melatih Andre Agassi, dia pernah melatih pebisnis kelas dunia, bahkan Presiden Amerika juga pernah di-coach sama Tony Robbins. 80% itu sumber permasalahan, sukses dan sebagainya dari pikiran kita. Apakah demikian, Mas Ade? Ada kaitannya dengan dunia kesehatan, seperti olahraga dan sebagainya? Ya, saya rasa mungkin ya itu udah pasti ya, karena gimana pun juga memang kalau kita berbicara kayak pikiran atau persepsi itu pasti akan mempengaruhi kesehatan. Karena kalau konsep daripada yang namanya arsitek daripada sistem kekebalan tubuh kita gitu ya, kalau kita di sana kita tahu ada namanya kekebalan tubuh bawaan, innate immune system, ada sistem interferon, ada kekebalan tubuh adaptif, ada gut bakteria di badan kita. Pada dasarnya tubuh kita kan canggih ya. Tapi memang palang pintunya itu adalah sistem syaraf. Nah, sistem syaraf itu kan kita bisa didominasi oleh stres atau bisa didominasi oleh rileks. Nah, kalau kita didominasi oleh rileks, maka imunitas meningkat. Didominasi oleh stres, maka imunitas menurun gitu. Nah, jadi persepsi kita gitu, menggunakan pikiran kita dengan memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, akan menginstruksikan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Makanya modenya biasanya disebut dengan namanya rest and digest, atau didominasi banyak oleh yang namanya parasympathetic nervous system. Tapi kebalikannya, ketika stres,
kalau tidak secara short term tapi secara long term yang dijadikan sebagai gaya hidup kita, maka membayangkan didominasi oleh sympathetic nervous system setiap saat 24 jam selama 7 hari dan selanjutnya 365 hari, maka pada saat itu otomatis terjadi mode fight or flight yang terus menerus. Makanya kenapa terjadi yang namanya adrenal fatigue, makanya terjadi yang namanya kronik inflamasi, makanya yang terjadi kortisol berlebihan, akhirnya menyebabkan belly fat, akhirnya menyebabkan resistensi insulin dan sebagainya gitu. Ini jadi saya rasa kalau berbicara pikiran itu udah pasti iya jadi sesuatu yang makanya mungkin itu juga salah satu daripada, kalau kita lihat daripada apa yang terjadi hari ini, 95% orang yang masuk rumah sakit karena terjangkit di musim infeksi ini, itu hampir sebagian besar itu pasti memiliki yang namanya komorbiditas. Nah, komorbiditas yang terbesar selain daripada obesitas adalah stres gitu. Nah, jadi oleh sebab itu peran pikiran itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi seperti saya katakan, pikiran itu hubungannya dengan nafas gitu. Nah, jadi makanya kenapa salah satu strategi daripada kita untuk bisa sehat itu kita pay attention terhadap nafas kita. Nah, kita bernafas itu 23.000 kali sehari, tapi kita kadang-kadang cenderung semena-mena dengan nafas kita. Makanya kenapa menyenangkan. Kalau kita melakukan yang namanya unitasking dengan mindfulness untuk tarik dan buang nafas dengan teratur gitu. Nah, pada saat itulah nanti kita bisa punya keteraturan dalam hal gerakan pikiran kita. Jadi ada istilah yang mengatakan the movement of our breath ternyata adalah is the movement of our thoughts. Dan sebaliknya, ternyata the movement of our thoughts adalah ternyata cerminan daripada gerakan nafas kita. Makanya kenapa 2 dari 3 pria di Indonesia itu merokok itu di satu sisi ketika nikotin masuk dalam darah jadi kan berbahaya. Tapi di sisi lain kenapa dia terus melakukannya, karena ada kebermanfaatannya ketika tanpa disadari tubuhnya mengaktifasi parasympathetic nervous system karena adanya satu metode yang dilakukan oleh si perokok, yaitu adalah tarik nafas dalam-dalam dan buang nafas pelan-pelan. Nah, pada saat itu dia mengaktifasi parasympathetic nervous system. Dan pada saat itulah terjadi yang namanya rest and digest aktivitas gitu. Jadi makanya kalau kita boleh mau investigasi, kita akhirnya bisa paham bahwa ternyata dengan keteraturan nafas itu bisa akan mempengaruhi keteraturan pikiran kita dan bisa mempengaruhi instruksi tubuh gitu, atau hormonal, respon secara hormonal itu akan jauh lebih baik gitu. Makanya kenapa banyak cara untuk mengatur nafas dengan baik, tidak dengan cara merokok, karena merokok akhirnya ada dampak samping karena menggunakan tar, nikotin dan sebagainya yang masuk ke dalam darah, akhirnya terjadi problem lainnya. Nah, kita bisa lakukan keteraturan nafas dengan, makanya kenapa dengan berolahraga. Mungkin juga bisa juga dengan apa? Kalau teman-teman tahu, dengan puja-pujian, bernyanyi, berzikir, bermantra, melakukan berbagai aktivitas yang nanti yang mengarahkan kita pada yang namanya keteraturan dalam nafas. Termasuk juga kalau dalam aktivitas yang berfokus benar-benar nafas itu ada yang namanya pranayama. Prana itu energi, yama means taking charge of our life energy. Nah, itu jadi kayak yang disebut dengan namanya, kalau teman-teman tahu, namanya breathworks. Jadi breathworks itu adalah berfokus kepada kita belajar gimana sih caranya nafas gitu. Nah, salah satunya kalau teman-teman sebagian ada yang pernah belajar atau mempelajari yang namanya 8 limbs of yoga, dari salah satu daripada limbs-nya tersebut itu ada yang disebut yang namanya pranayama. Itu ada kurang lebih sekitar 108 cara bagaimana bernafas yang teratur gitu. Teman-teman bisa belajar salah satunya, kenapa tidak ya. Luar biasa Mas Aderai. Jadi sahabat Tribuners, dengan mengatur pikiran yang positif ya, salah satunya adalah melatih nafas ya. Melatih nafas itu bisa juga dari apa ya, kita berolahraga, bernyanyi. Pilihlah hal-hal yang positif seperti yang disampaikan oleh Mas Aderai. Nah, untuk sahabat Tribuners yang ingin mengetahui lebih banyak tentang kesehatan, Mas Aderai ada channel YouTube ya yang sudah sangat familiar, 200-an ribu subscriber, dan sudah memberikan inspirasi
sehat kepada banyak masyarakat Indonesia, sering keliling di Indonesia, Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung sudah pasti ya, Semarang, dan di kota-kota besar di Indonesia. Ya, silakan subscribe YouTube channel Mas Aderai, Dunia Aderai. Benar ya Mas ya? Iya, ya silakan subscribe ya, sangat bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Nah, ini Mas Ade, ini ada saya belakangan ini sering melakukan riset ya, karena banyak waktu ya Mas Aderai, yang biasanya kalau sebelum pandemik ya biasa kegiatan di luar banyak ini, sehingga selama pandemik ini kegiatan yang bersifat online itu banyak. Salah satu kegiatan saya sering search di dunia maya di YouTube, dan saya belajar dari beberapa pakar-pakar di internasional. Dan ini menarik seperti yang Mas Ade sampaikan. Mas Aderai sampaikan bahwa untuk hidup sehat adalah sebuah syarat dan kita mengatur pola makan. Ada satu profesor David Sinclair dari Harvard Medical School ya di Amerika sana. Beliau adalah seorang profesor yang meneliti di bidang anti-aging, sudah sangat hype sekarang ini. Dia mengatakan ada penelitian di tikus ya, di tikus itu bisa umurnya diperpanjang dan umurnya malah diperpanjang sangat di luar daripada daur hidup tikus itu sendiri, dan diperkirakan manusia itu bisa hidup 80 tahun ke atas ke depannya. Dan prinsipnya sama dengan Mas Aderai, lebih baik mencegah. Hidup lebih sehat itu jauh lebih nyaman, kita bisa beraktivitas, kita bisa produktivitas yang lebih maksimal daripada fokus kepada mengobati ya, mengobati biaya tinggi, kita tidak produktif dan sebagainya. Ada 3 yang difokus oleh profesor dari David Sinclair ini. Salah satunya adalah puasa, Mas ya. Puasa, yang kedua tidak merokok ya. Mohon maaf, ini yang untuk yang merokok ini berdasarkan penelitian itu dia sebaiknya jangan merokok karena orang tuanya yang ibunya ya ada masalah di kesehatan karena merokok, dan papanya dari profesor ini sekarang sudah umur 80 tahun, dia selalu mengikuti protokol kesehatan yang di-research oleh profesor ini. Dan yang ketiga itu adalah olahraga ya. Olahraga setiap minggunya pasti ada satu olahraga yang untuk supaya hidupnya, fisiknya lebih sehat. Nah, ini mengenai puasa, dia ada jabarkan kalau seseorang lagi berpuasa atau dia ada lapar, biasanya di gen ada ribuan gen di dalam tubuh manusia, ada 7 gen yang bagus yang tugasnya ada untuk penyembuhan, untuk menguatkan dan sebagainya. Ketika berpuasa, 7 gen ini akan mengatur mekanisme tubuh di dalam manusia, sehingga lemak-lemak akan dibakar dan hidup jauh lebih sehat. Ini bagaimana Mas Aderai? Ini puasa ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mungkin Mas Aderai dari segi bodybuilder dan kemudian dari segi kesehatan olahraga bisa menjelaskan lebih simpel kepada sahabat Tribuners. Silakan Mas Ade. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang sesuatu yang unik ya, mulut kita sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan gitu ya. Jadi karena kita tidak punya pemahaman gitu ya, tidak punya satu, sama juga tadi ya, tidak punya satu protokol kesehatan atau tidak punya satu standar operasi prosedur bagaimana sehat, maka jadi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita bukannya memberikan kita kesehatan dan kelangsingan gitu, tapi justru memberikan kita kegemukan dan kesakitan gitu. Nah, makanya kenapa ketika kita tidak makan kok malah jadi badannya jadi lebih sehat gitu kan, itu kan sesuatu yang unik gitu ya. Nah, jadi memang problem dari masalah kesehatan di dunia itu termasuk di Indonesia itu memang cenderung adalah kelebihan gitu dibandingkan dengan kekurangan. Karena kalau downside-nya daripada puasa cuma satu, yaitu adalah sebenarnya kekurangan kan gitu kan, defisiensi gitu ya. Tapi kebermanfaatannya itu adalah dia bisa mengatasi yang namanya kelebihan, yang dalam hal ini disebut namanya toxicity gitu ya. Nah, kalau orang kelebihan itu bisa karena banyak hal, bisa kelebihan secara misalnya karena heavy metal, karena polutan, karena proses fooding gitu, karena kelebihan perasaan secara toksik dalam emosional gitu ya, atau mungkin kelebihan radiasi dalam hal energetik gitu, termasuk juga dalam hal kuman dan virus ya, oportunistik gitu. Nah, jadi ketika kita puasa, kita justru mengurangi
kelebihan-kelebihan tersebut gitu. Makanya kenapa akhirnya ada juga satu konsep ya tentang yang namanya autofagi gitu yang disebutkan oleh Dr. Yoshinori yang mendapat hadiah Nobel tahun 2016 mengatakan bahwa ternyata tubuh manusia memiliki satu kecerdasan sendiri gitu. Akhirnya terjadi yang namanya self cleaning tersebut gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan Mas tadi misalnya ada 7 gen yang bisa, justru malah dia intinya sebenarnya lebih kepada kemampuan. Jadi teman-teman kita sendiri juga kan nggak tahu ya istilahnya apa sih sebenarnya yang terjadi di badan kita gitu. Tapi kita paham bahwa tubuh manusia itu is the most sophisticated gadget in the whole world. Tubuh manusia itu adalah gadget yang paling canggih sesungguhnya, lebih canggih daripada apapun. Kita aja ini handphone teknologi udah canggih masih putus-putus gini terus ya dari tadi ya. Tapi kita ngomongin kalau tubuh manusia itu dia selama masih hidup dia akan mencoba mencari cara sendiri gitu gimana caranya untuk itu. Dan kebetulan karena udah keseringan dikasih racun, makanya kenapa ketika kita tidak makan tubuhnya akan berusaha untuk menciptakan satu keseimbangan sendiri yang disebut dengan namanya homeostatis ya. Jadi dia akan mencari alokasi sumber daya energi yang lainnya yang akhirnya justru nanti end up-nya atau konsekuensinya justru malah menyehatkan gitu. Nah, makanya kenapa terjadi yang namanya switching metabolisme dari yang tadinya kita biasa makan terus menggunakan gula sebagai sumber tenaga, makanya membayangkan terjadi yang namanya dependensi terhadap karbohidrat. Ya, sedangkan karbohidrat sendiri adalah is a roller coaster energy gitu ya. Jadi nggak stabil gitu dia. Tapi kita rely on sesuatu yang tidak stabil. Makanya kenapa terjadi berbagai terminologi seperti hyperinsulinemia atau hipoglikemia gitu. Makanya kenapa sekali waktu kita tiba-tiba tenaganya jadi kayak excited sekali karena kebanyakan gula. Sekali waktu tiba-tiba kita ngantuk, capek, turun langsung gitu ya. Habis itu lapar, makan lagi, naik lagi. Makanya kenapa kalau istilahnya terminologinya hari ini tuh moody gitu. Jadi moody. Kenapa? Karena tendensi atau bahkan kita membuat satu identifikasi diri kita gitu dengan tendensi-tendensi tersebut. Padahal ya memang apa yang kita makan itu seolah-olah menjadi kita gitu. Padahal ya sama kayak orang kalau mabok kelebihan alkohol lalu dia mengidentifikasi perilaku dia seperti itu. Jawabannya tentu tidak. Justru perilakunya dia itu under influence alkohol gitu. Atau misalnya teman-teman kita yang terjerumus ceritanya gitu ya narkoba. Pada saat itu dia punya perilaku yang buruk. Nah, kita bicaranya dia ada di under influence drugs gitu. Jadi drugsnya lah yang akhirnya tendensi daripada kita respon terhadap drugs akhirnya mempengaruhi itu. Nah, jadi membayangkan kita ini dalam hal makanan teman-teman sekalian gitu ya. Makanannya akhirnya makanya kenapa kita jadi moody. Ntar ada orang bilang saya sensitif, ntar ada yang bilang saya orangnya suka tersinggung gitu ya. Padahal semuanya hanya gara-gara dari makanan. Tapi begitu dia tidak makan waktu dia fasting, ternyata perilakunya jadi baik, saya jadi feeling better dan sebagainya. Akhirnya berbagai jurnal referensi dan ini mengangkat betapa kebermanfaatannya puasa gitu ya. Jadi saya rasa kenapa tidak ya, itu satu hal yang sangat baik sebagai fase awal. Nah nanti fase selanjutnya setelah kita udah bisa berpuasa, artinya udah mengurangi berbagai kelebihan tersebut, nanti kita jaga jangan sampai terjadi kekurangan itu dengan memahami yang namanya, kalau teman-teman di sini kan, kalau bisnis kan belajar yang namanya financial diet gitu ya. Nah kali ini kita teman-teman nanti belajar yang namanya nutritional diet, yaitu adalah mengatur sumbernya mana sih yang baik. Kedua, bagaimana ya penyajian yang bagus. Ketiga, bagaimana ya jadwalnya. Nah, tadi kita bicara nanti intermittent fasting. Apakah 12-12, apakah 8-16, apakah kita 4-20, atau kita bahkan 2-22, apakah kita lakukan 5-2, 5 hari kita off 2, apakah kita alternate day fasting, apakah kita melakukan yang namanya time restricted feeding, jadi saya cuma makan di antara jam berapa saja gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak sekali, itu salah satunya juga yang mungkin saya coba tuangkan di
YouTube saya di Dunia Aderai hanya sekedar ingin berbagi aja lah sama teman-teman, karena di musim infeksi ini nggak ada kerjaan dan nggak punya apa-apa yang bisa diberikan kecuali cuma bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman gratis ya seadanya teman. Luar biasa Mas Ade ya. Teman-teman bisa belajar ya. Luar biasa Mas Aderai ya, masih memberi ya sampai saat ini, tidak bosan-bosannya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, tentunya di bidang kesehatan ya Mas Ade ya. Nah ini the best puasa untuk orang yang ingin sehat dan membakar lemak itu idealnya seperti apa? Yang paling sering digunakan Mas? Ini kan puasa ini menurut profesor juga sangat penting, bisa mengurangi lemak dan kita hidup lebih sehat, dan kita tubuh kita akan ada bersifat auto, dia akan menyembuhkan, mengganti sel yang rusak, mengeluarkan racun. Polanya yang paling sering digunakan untuk masyarakat awam seperti apa ya Mas ya? Mungkin kalau saya rasa saya akan memulainya dengan yang gampang dulu, yaitu adalah kalau kita bilang kita tidak makan itu kan hanya cuma 7-8 jam pada saat kita tidur, begitu bangun itu makan terus. Jadi kalau kita bicara porsi tidak makan kita itu hanya 30%, 70%-nya dari 24 jam kita tuh selalu ngemil atau makan. Nah jadi bagaimana pelan-pelan kita merubah porsi tidak makannya itu, kalau bisa pelan-pelan naik, bukan cuma 30% tapi bisa 50% misalnya. Dengan 50% kita mencoba untuk terakhir makan jam 8 malam. Berarti baru boleh makan lagi berarti jam 8 pagi. Terakhir makan jam 9 malam berarti baru boleh makan jam 9 pagi. Nah itu berarti porsinya 50-50. Nah kalau udah 50-50 dong, kita kan mau menang juga kan. Gimana nih caranya biar saya bisa juga porsinya tidak makannya harus lebih banyak nih daripada porsi makannya. Saya naikin lagi ke 60% porsi tidak makannya. Yaitu adalah dengan cara apa? 2 atau 3 jam sebelum makan sama 2 atau 3 jam setelah bangun tidur saya baru makan. Nah pada saat itulah maka kita masuk di kurang lebih sekitar 14-16 jam. Nah makanya kenapa kalau teman-teman akhirnya nanti mau coba, ya udah saya nggak makan pagi deh, saya langsung makan siang aja. Nah pada saat itu maka teman-teman udah menang, dapat di 16-18 jam. Nah pada saat itulah teman-teman akan mengaktifasi yang namanya secara teoretis tadi yang disebutnya namanya autofagi. Terlepas daripada tidak ada satu cara pun yang bisa menjadi indikator kalau sudah terjadi autofagi atau tidak gitu. Tapi nanti in a long run teman-teman akan merasakan sendiri dengan dampak-dampak yang terjadi di badan kita ya. Apakah kita lebih stay fokus, apakah kita kulitnya jadi lebih kencang, apakah kita justru malah jadi lebih langsing, kita juga jadi mendapatkan berbagai klaim-klaim yang sifatnya anekdotal, tapi nanti juga ternyata ketika diteliti ternyata memang seperti itu juga gitu ya. Jadi itu saya rasa kenapa tidak ya, satu hal yang sangat baik yang teman-teman bisa lakukan. Jadi mulai dari 12 lalu skip makan pagi langsung makan siang, itu menurut saya cara yang paling mudah, paling gampang. Dan nanti strategi selanjutnya adalah sebelum buka puasa, sebelum makan siangnya olahraga dulu gitu ya. Itu lebih bagus lagi, nambah lagi gitu. Jadi proses autofagi akan lebih optimal lagi. Jadi kebermanfaatan tadi yang dikatakan oleh para ahli itu kita akan benar-benar bisa dapatkan ininya ya, bisa rasakan gitu ya. Jadi satu hal yang sangat baik. Jadi sesederhana itu aja sih Mas. Baik Mas Aderai, untuk terakhir Mas, tips untuk sahabat Tribuners yang ingin hidup mungkin diet dan sukses dalam diet. Ya jadi teman-teman sekali lagi ya, kita tentu kalau berbicara bagaimana caranya sembuh dari penyakit, jadi istilahnya adalah dengan melakukan hal yang kecil ya. Yang kecil itu nanti pelan-pelan terakumulasi. Nah nanti pada saat itulah nanti akan terjadilah si apresiasi itu gitu sebagai konsekuensinya. Nah jadi banyak cara menuju Roma gitu juga, banyak cara menuju sehat. Jadi kita mulai dari hal yang kecil, kita kumpulkan aja. Udah mulai puasa gak? Iya puasa. Ngatur gak makanannya? Oh gulanya kebanyakan boleh kurangi. Oh makan seratnya kurang ya? Iya jarang makan sayur. Yuk makannya yang cukup.
Proteinnya cukup gak? Oh ya ternyata protein zat pembangunnya. Iya, kadang-kadang saya makan selalu karbo lemak. Nah kenapa nggak proteinnya yang tinggi, sayur yang tinggi, justru karbonya yang dikurangi. Lemak pun juga saya pilih lemaknya yang alami, bukan lemaknya yang misalnya kadang-kadang olahan gitu ya. Nah karena apa bedanya makanan olahan dan makanan alami? Makanan alami, vitaminnya, mineralnya, lemak esensialnya, lalu amino acid esensialnya itu jauh lebih baik. Dan juga ketika kita makan makanan yang alami, biasanya tubuh juga cerdas untuk mengidentifikasi makanan tersebut, sehingga kalau kita makannya kebanyakan, dia akan kasih yang namanya respon secara hormonal yang disebut namanya respon kenyang gitu ya, atau dia satiety hormon gitu ya. Jadi hormon yang bisa bikin kita dikasih tahu gitu, udah cukup, makannya jangan terlalu banyak. Tapi ketika kita makan makanan yang olahan, yang datangnya justru bukannya dari yang kita petik, bukan yang dari kita gali, bukan yang dari kita pancing gitu, tapi justru yang datangnya dari kaleng, dari kerdus dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh ya, karena kan kita juga kan teknologi kan sekarang kan semakin baik ya. Tapi itu kita jadikan sebagai kenyamanan, tapi tidak boleh kita jadikan sebagai yang utama. Yang utama selalu tetap harus dari makanan sehari-hari kita. Jadi kurang lebih itu, sama istirahat juga tergantung daripada nafas kita juga. Ya makanya kenapa pada saat istirahat, kalau bisa jam waktunya juga yang sesuai dengan alamnya. Jadi kalau udah malam banget ya kita tidur gitu ya, pas begitu matahari udah terbit itu ya kita bangun gitu, karena memang badan kita seperti itu. Dan banyak dari kita kadang-kadang justru main kebalikan ya gitu ya. Makanya kenapa nanti ada terjadi kebingungan di badan ketika pas siang malah tidur gitu ya, pas malam malah bangun gitu ya. Jadi makanya jangan begadang katanya. Jadi mungkin itu salah satunya. Dan juga yang terakhir yang mungkin yang tadi saya katakan, ketergantungan kita terhadap rokok, ketergantungan kita terhadap alkohol yang berlebihan, ketergantungan kita terhadap obat-obatan gitu. Apakah penyalahgunaan obat? Tentu ya bukan hal yang bijaksana ya. Dan ketergantungan obat sekalipun juga bukan hal yang baik gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, terlepas daripada kita punya tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kita punya kolesterol yang tinggi dan sebagainya, justru bukan sibuk mencari obat terbaik, tapi obat hanya dijadikan sebagai untuk menekan gejala pada saat itu, tapi in the long run kita mencoba untuk mencari akar permasalahannya dengan merubah ulah perilaku kita. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat hari ini. Baik, Mas Aderai, luar biasa sharingnya, sangat bermanfaat kiranya bagi sahabat Tribuners yang kita hormati dan kita muliakan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Aderai yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak terasa talkshow kita sudah 1 jam dan kita harus akhiri. Kita akan lanjutkan lagi inspirasi bisnis di Jumat berikutnya lagi. Semoga apa yang disampaikan Mas Aderai benar-benar memberikan manfaat dan kita hidup lebih sehat. Sehat adalah cara yang harus kita jaga dan kita rawat sepanjang hidup kita. Terima kasih sahabat Tribuners semuanya. Thank you. Thank you Mas Ade.